Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang ke-72, yang mana pada pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis tentang al-iman bil yaumil akhir. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya al-iman bil yaumil akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, yang hal itu disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Maka kemarin kita telah membaca pada pertemuan yang 71 tentang bagaimana kita harus mengimani adanya kematian, yang itu merupakan perkara yang pasti mendatangi setiap kita. Dan kemudian setelah itu maka Syekh menyampaikan kepada kita tentang salah satu di antara kejadian-kejadian yang pasti terjadi setelah seseorang mengalami kematian, yaitu adanya fitnatul qabr, ini pertanyaan di alam kubur, kemudian juga adanya nikmat dan azab kubur. Maka di sini beliau menyampaikan pertanyaan, yakni untuk menjelaskan hal tersebut, ma dalilu fitnatil qabri wa na'imihi aw azabihi minal kitabi. Apa dalil yang menunjukkan adanya fitnatul qabr, ini pertanyaan di alam kubur, dan nikmat kubur dan azab kubur, yang itu diambil dari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian beliau memberikan jawabannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keadaan orang-orang kafir. Mereka mengatakan ketika mereka telah meninggal dunia, mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikanlah aku, yaitu kembalikan ke dunia, la'alli a'malu saliha fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, karena Allah taala mengetahui bahwasanya seandainya pun mereka itu bisa kembali ke dunia, maka mereka tidak akan melakukan amal saleh, dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin, yaitu kembali ke dunia setelah mati, suatu hal yang tidak mungkin. Maka Allah taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding yang membatasi mereka, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di sini, yang Allah Ta'ala ceritakan di sini adalah kejadian ketika mereka berada di alam kubur, ya, di mana mereka orang-orang kafir telah mendapatkan sebagian dari siksaan yang Allah berikan kepada mereka di alam kubur tersebut, sehingga mereka berkeinginan untuk kembali ke dunia. Namun Allah Ta'ala membantahnya, karena hal itu tidak mungkin. Dan Allah menjelaskan bahwasanya hal itu akan terus terjadi sampai mereka dibangkitkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan salah satu dalil, ya, akan adanya azab kubur. Demikian pula waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah berfirman dalam surat Ghafir, itu ayat yang ke-45 dan 46, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab, dan telah mengepung, ini Fir'aun beserta kaumnya, beserta para pengikutnya, su'ul 'adzab, ini siksaan yang buruk, azab yang sangat buruk telah mengepung mereka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, kepada mereka neraka itu ditampakkan, ini setiap pagi dan petang. Ini setiap pagi dan petang, ini neraka ditampakkan kepada mereka. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan tatkala
tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, adkhilu, masukkanlah oleh kalian ini Fir'aun dan para pengikutnya asyaddal adzab, ke dalam neraka ataupun ke dalam siksaan azab yang lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi. Nah, maka kita lihat di sini ketika Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini, di awal ayat yang dinukilkan di sini, Allah menyebutkan bahwasanya Fir'aun telah mendapatkan azab. Ini dikepung oleh azab yang sangat buruk, ya kan? Di mana setiap pagi dan petang mereka ditampakkan kepada neraka. Maka ini ternyata terjadi bukan di hari kiamat, bukan di neraka itu sendiri, bukan di hari akhirat, akan tetapi hal itu terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Dengan dalil bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan, yauma taqumus sa'ah, ketika tegak hari kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan tentaranya dan para pengikutnya kepada siksaan yang lebih besar lagi, yang lebih pedih lagi. Maka ini menunjukkan bahwasanya azab yang tadi disebutkan di awal ayat ini merupakan azab yang terjadi di alam kubur, bukan di neraka. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman ini dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang kokoh. Ini fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Para ulama rahimahumullah taala ketika menjelaskan ayat ini, dikokohkannya orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat, maka itu mencakup ketika mereka hidup di dunia, mereka ini menegakkan kalimat la ilaha illallah sehingga Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada mereka, ya. Kemudian juga ketika mereka ini meninggal dunia, ketika mereka meninggal dunia, mereka masih teguh dengan kalimat la ilaha illallah tersebut sehingga mereka mendapatkan husnul khatimah. Dan ketika mereka sudah meninggal dunia di alam kubur, maka mereka pun mendapatkan keteguhan dari Allah Ta'ala dengan sebab kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan dan mereka amalkan di dunia. Mereka mendapatkan keteguhan di alam kubur dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Yang disebut dengan apa? Fitnatul qabr. Ini pertanyaan yang ada di alam kubur yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang menanyakan tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang ini hanya akan bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Allah Ta'ala berfirman, yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara, seandainya saja kamu melihat, idzil zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu, fi ghamaratil maut, di dalam tekanan sakaratul maut, ya, alangkah mengerikannya keadaan mereka ketika itu. Wal malaikatu basitu aydihim, sedangkan waktu itu para malaikat basitu aydihim, yaitu mereka memukulkan tangan-tangan mereka ini kepada orang zalim yang akan dicabut nyawanya, seraya mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Al yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan diberikan balasan berupa siksaan yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ya berkaitan dengan keadaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang mereka mengalami kematian. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa mereka mengalami kematian yang sangat menyusahkan, yang sangat mengerikan, di mana para malaikat memukuli mereka, ya, dan memaksa mereka untuk keluar dari tubuhnya, ya, yang mana kemudian itu merupakan siksaan yang sangat berat.
Dan hal itu tidak hanya berhenti ketika dicabut nyawanya saja. Allah mengatakan al-yauma tujzauna 'adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Sehingga para ulama rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ayat ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil bahwasanya azab kubur merupakan perkara yang betul-betul nyata. Karena pembicaraan yang ada di dalam ayat ini dan juga siksaan yang diberikan kepada mereka itu, ya, itu terjadi ketika mereka sakratul maut, mendekati atau menjelang ajal kematian mereka, dan juga terjadi setelah mereka dicabut nyawanya, yaitu ketika mereka di alam kubur. Maka sangat jelas ayat ini menunjukkan akan adanya ini azab kubur. Dan seandainya azab kubur itu ada, maka tentunya nikmat kubur juga ada. Kemudian selanjutnya di sini disampaikan dalil yang berikutnya, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Disebutkan dalam surat At-Taubah, kami akan menyiksa mereka, akan mengadab mereka sebanyak 2 kali, marratain, thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim, kemudian mereka akan dikembalikan menuju kepada siksaan atau azab yang sangat pedih. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, yaitu ketika menerangkan sanu'adzibuhum marratain, kami akan menyiksa mereka sebanyak 2 kali, maka yang dimaksud ini adalah siksaan 2 kali itu. Yang pertama adalah ketika di dunia, ya, yaitu berupa kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan yang mereka rasakan dalam hati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang munafik, ya kan. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, ya. Dan juga hukuman di dunia yang berupa hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan yang kedua adalah siksaan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, maksudnya adalah di alam kubur, di alam kubur setelah mereka meninggal dunia, yang kemudian Allah mengatakan summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat pedih, yaitu di akhirat nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka ayat ini jelas juga, ya, menunjukkan kepada kita akan adanya azab di alam kubur. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain itu di antara ayat-ayat yang menjadi dalil akan adanya azab kubur ataupun nikmat kubur ataupun adanya pertanyaan di alam kubur. Nah, inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut membaca pertanyaan yang berikutnya, yaitu dalil dari as-sunnah, pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.